Pernah nggak sih kalian bertanya, kenapa ada sekolah yang cepat berkembang dan penuh dengan inovasi? Sementara ada juga sekolah yang berjalan biasa-biasa saja. Padahal sama-sama sekolah loh, sama-sama punya guru, bahkan kurikulumnya juga tidak jauh berbeda. Nah, ternyata keberhasilan inovasi dalam pendidikan tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang penting dalam mempengaruhinya. Di video ini saya akan menjelaskan dan membahas jurnal yang berjudul Faktor Determin dalam Menjalankan Inovasi Bidang Pendidikan yang ditulis oleh Arif Rahman Hakim. Penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menentukan keberhasilan inovasi pendidikan, khususnya di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak dinas pendidikan dan kepala sekolah, serta didukung oleh berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, dan peraturan yang berkaitan dengan pendidikan. Dari penelitian tersebut, ditemukan bahwa ada 3 faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan inovasi dalam pendidikan. Faktor pertama adalah faktor kepemimpinan. Coba kita bayangkan sebuah sekolah tanpa pemimpin yang punya visi. Kemungkinan besar sekolah itu akan berjalan biasa saja, tanpa banyak pertumbuhan atau perubahan. Sebaliknya, jika pemimpin memiliki visi yang jelas dan berani mendorong perubahan, maka guru dan siswa juga akan berkembang dan menjadi lebih baik dan banyak berubah menjadi lebih baik. Sebaliknya, jika pemimpin memiliki visi yang jelas dan berani mendorong perubahan, maka guru dan siswa juga akan lebih termotivasi dan mencoba hal-hal yang baru. Menurut analisis saya, kepemimpinan memang menjadi salah satu kunci penting dalam inovasi pendidikan. Hal ini juga sejalan dengan laporan USC di tahun 2021 yang menyebutkan bahwa kepemimpinan pendidikan yang adaptif sangat berperan dalam mendorong transformasi sistem pendidikan di era modern. Menurut analisis saya, kepemimpinan memang menjadi salah satu kunci penting dalam inovasi pendidikan. Hal ini juga sejalan dengan laporan OECD tahun 2021 yang menyebutkan bahwa kepemimpinan pendidikan yang adaptif sangat berperan dalam mendorong transformasi sistem pendidikan di era modern. Faktor yang kedua yaitu adalah budaya sekolah. Budaya sekolah ini sebenarnya sederhana, tapi berpengaruh besar. Misalnya budaya kerjasama, saling menghargai, terbuka terhadap ide baru, dan semangat untuk terus belajar. Jika budaya seperti ini sudah terbentuk, maka inovasi akan lebih mudah berkembang karena lingkungan sekolah mendukung untuk perubahan. UNESCO juga menekankan bahwa lingkungan belajar yang kolaboratif dan terbuka sangat penting dalam menciptakan inovasi dalam pendidikan. Faktor yang ketiga adalah sumber daya. Inovasi tentunya tidak akan berjalan tanpa dukungan sumber daya yang memadai. Contohnya seperti kompetensi guru, fasilitas sekolah, serta pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Guru yang memiliki kemampuan menggunakan teknologi akan lebih mudah menciptakan metode pembelajaran yang kreatif dan menarik bagi siswa. Selain itu, dukungan dari pemerintah, sekolah, dan bahkan dari orang tua sangat berpengaruh dalam keberhasilan inovasi pendidikan. Dari hasil analisis jurnal ini, menurut saya inovasi pendidikan sebenarnya bukan hanya tentang menciptakan ide baru, tetapi lebih ke bagaimana kepemimpinan, budaya sekolah, dan sumber daya bisa saling mendukung untuk menciptakan perubahan yang nyata dalam proses pembelajaran. Jika ketiga faktor ini berjalan dengan baik, maka inovasi pendidikan bukan hanya sekedar konsep, tetapi benar-benar bisa dirasakan dampaknya oleh guru-guru maupun siswa. Jadi, dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa keberhasilan inovasi pendidikan tidak hanya tergantung pada teknologi atau metode baru saja, tetapi juga pada kepemimpinan yang visioner, budaya sekolah yang positif, serta sumber daya yang memadai. Karena pada akhirnya inovasi dalam pendidikan bukan hanya sekedar perubahan, tapi tentang bagaimana perubahan itu bisa membuat dan membawa pendidikan menjadi lebih baik. Saya Ahmad Arjaini, sampai jumpa.